dari kelas pengauditan 1-4A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Sebelum Anda mempelajari kasus Enron, sebaiknya Anda mengetahui pengertian dari Enron. Enron adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1930 sebagai Northern Natural Gas. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Sebelum bangkrutnya pada akhir 2001, Enron sebelum tahun 2001 mempekerjakan sekitar 21.000 orang pegawai dan merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dalam bidang listrik, gas alam, bubur kertas dan kertas, serta komunikasi. Enron mengaku penghasilannya pada tahun 2000 berjumlah 101 miliar dolar. Tokoh penting Enron: 1. Pendiri Enron, Kenneth Lay. 2. CEO and CRO sementara, Stephen V. Cooper. 3. Ketua, John G. Wright. 4. Wakil Komisaris, Clifford Baxter. Fortune menamakan Enron dalam tanda kutip perusahaan Amerika yang paling inovatif selama 6 tahun berturut-turut. Enron menjadi sorotan masyarakat luas pada akhir 2001 ketika terungkapkan bahwa kondisi keuangan yang dilaporkannya didukung terutama oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Operasinya di Eropa melaporkan kebangkrutannya pada 30 November 2001 dan 2 hari kemudian pada 2 Desember di AS, Enron mengajukan permohonan perlindungan Chapter 11. Saat itu, kasus itu merupakan kebangkrutan terbesar di dalam sejarah Amerika Serikat dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. KAP Arthur Andersen merupakan salah satu firma akuntansi terbesar di Amerika Serikat yang berdiri sejak tahun 1913. Kantor akuntansi publik yang termasuk dalam The Big Four, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG, lalu pecah menjadi The Big Five sejak pemisahan bisnis, jasa, administrasi, atau fungsi akuntansi dan konsultasi Arthur Andreas tahun 1999. Kerja sama KAP Arthur Andersen dan Enron. Arthur Andersen, perusahaan akuntan yang mengaudit laporan keuangan Enron, juga sebagai konsultasi manajemen Enron tersebut memiliki kebijakan pemusnahan dokumen yang tidak menjadi bagian dari kertas kerja audit formal. Kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Enron dan KAP Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron atau penghambat terhadap proses peradilan. KAP Andersen diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002. Sementara KAP Andersen menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. Pemerintahan Amerika, the US General Service Administration, melarang Enron dalam KAP Andersen untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan Amerika. Tanggal 28 Februari 2002, KAP Andersen menawarkan ganti rugi sebesar 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Andersen. Tanggal 22 Maret 2002, mantan Ketua Federal Reserve
Paul Volcker yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP Anderson mengusulkan agar manajemen KAP Anderson yang ada diberhentikan dan membuat suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. Lembaga-lembaga eksternal juga ikut bertanggung jawab terjadinya kasus Enron Auditor. Arthur Andersen atau satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar adalah kantor akuntan Enron. Tugas dari Andersen adalah melakukan pemeriksaan dan memberikan kesaksian apakah laporan keuangan Enron memenuhi GAAP atau Generally Accepted Accounting Practices. Andersen mengalami konflik kepentingan akibat pembayaran yang begitu besar dari Enron, $5 juta untuk biaya audit dan $50 juta untuk biaya konsultasi. Munculnya kasus manajemen Enron, window dressing atau memanipulasi akun-akun laporan keuangan agar nampak menarik di mata investor dengan cara menyembunyikan hutang-hutang $12 billion, technique of balance sheet atau mencatat di buku besar sehingga tidak nampak di laporan keuangan, special purpose partnership atau mendirikan kurang lebih 90 perusahaan di luar Enron untuk mengalihkan hutang-hutang Enron. Kasus terungkap disebabkan oleh 1. Masalah kepentingan pemegang saham mayoritas dan manajemen transaksi dengan pihak beberapa perusahaan afiliasi. Kedua, pemberian opsi saham atau stock option plan yang masif tidak hanya kepada karyawan kunci, bahkan komite audit karyawan biasa serta program pensiun karyawan dengan memperoleh opsi saham perusahaan. Ketiga, penjualan saham dalam skala besar oleh pihak orang dalam. Dampak keruntuhan Enron. Pertama, keruntuhan perusahaan energi Enron cukup banyak berdampak bagi dunia bisnis internasional. Akibat kebangkrutan Enron pada tahun 2001, sedikitnya 4.000 karyawan kehilangan pekerjaan. Kolapsnya Enron juga mengguncang neraca keuangan para kreditor yang telah mengucurkan miliaran dolar, atau JP Morgan Chase dan Citigroup adalah dua kreditor terbesarnya. Kedua, para karyawan Enron dan investor kecil-kecilan juga dirugikan karena simpanan hari tua mereka yang musnah. Sebagian besar dana pensiun dan tabungan 20.000 karyawan Enron terikat dalam saham yang kini tanpa nilai. Ketiga, dan masih banyak lagi hal-hal yang dipengaruhi oleh keruntuhan Enron, seperti munculnya trauma dalam bursa saham terhadap efek domino skandal Enron. Hal ini membuat para investor mengurangi aktivitasnya di bursa saham sehingga gairah bursa dunia menjadi lesu. Kemahiran profesional Arthur Andersen terhadap Enron. Arthur Andersen merupakan KAP yang ahli dan profesional dalam bidangnya sebagai auditor, tetapi sangat disayangkan profesionalisme yang dimilikinya harus salah digunakan karena ia tidak memiliki sikap independensi mental dan tidak memiliki sifat tanggung jawab atas pekerjaan yang dimilikinya. Ia lebih memilih untuk melakukan kecurangan bersama dengan petinggi Enron demi mendapatkan keuntungan untuk dirinya maupun pihak Enron. Jelas ini sudah sangat melanggar etika profesi dirinya sebagai seorang auditor dan akuntan. Karena tindakannya ini, maka Arthur Andersen menerima hukuman memberikan uang 32 miliar untuk para pemegang saham Enron
karena sudah melanggar kode etik profesinya sebagai auditor dalam mengaudit dan menerima tuntutan dari para karyawan. Kesimpulannya, Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya jadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar, yang menyebabkan kebangkrutan dan keterpurukan pada perusahaan. Enron adalah editor Arthur Andersen, atau satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar yang merupakan kantor akuntan Enron. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, baik pihak eksternal seperti pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan Enron. Enron telah melanggar etika dalam bisnis dengan tidak melakukan manipulasi guna menarik investor. Sedangkan Arthur Andersen yang bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Arthur Andersen telah melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Hal ini jelas Arthur Andersen tidak bersikap independen sebagaimana yang seharusnya sebagai seorang akuntan. Sekian penjelasan kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.